Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Assalamualaikum. dari kelompok 5 Embedded Kelas C dengan judul proyek penyortiran otomatis kematangan buah tomat dengan sensor warna TCS 3200. Lanjut. Baik, jadi latar belakangnya yaitu buah tomat yang beredar di pasaran saat ini itu tidak dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangan tertentu, sehingga sebagai konsumen itu akan sulit menemukan buah tomat yang sesuai dengan kematangan yang diinginkan. Karena warna pada buah tomat itu sangat erat kaitannya dengan mutu yang dihasilkan, sehingga terbatasnya alat untuk memilah kematangan buah tomat juga menjadi salah satu sebab sulitnya mencari tomat sesuai kematangan yang diinginkan, yang berakibat pada terbatasnya suplai distribusi tomat, sehingga para petani dan konsumen akan kesulitan memilih tomat sesuai tingkat kematangan tertentu. Lanjut. Dan saat ini masih banyak petani yang menggunakan cara manual. Oleh karena itu muncullah ide dari kami membuat sebuah sistem yang bisa menyortir tingkat kematangan buah tomat, yaitu menggunakan sensor warna TCS 3200 untuk menyortir warna pada tomat. Kemudian akan langsung dipisahkan oleh motor servo antara tomat yang masih hijau atau belum matang dengan tomat yang sudah matang yang berwarna merah. Lanjut. Untuk metodologinya, kami melakukan literatur review yang berjumlah 3. Yang pertama itu sistem kontrol otomatis pada penyortiran buah tomat menggunakan sensor warna TCS 3200 dan microcontroller Atmega 2560. Lalu literatur review yang kedua, kami menggunakan judul yaitu perancangan alat penyortir buah tomat berbasis Arduino Uno. Lanjut. Selanjutnya, literatur review yang ketiga yaitu sistem penyortir otomatis kematangan buah tomat berdasarkan warna dan berat dengan sensor TCS 3200 dan sensor load cell AX 711 berbasis Arduino Uno. Dan untuk kompetitif audit atau perbandingannya itu kami membuat beberapa fitur, ada 3 fitur, melakukan sortir pada sumber pertama ya, yang kedua ya, dan yang ketiga ya. Begitu juga dengan fitur Arduino Uno dan sensor TCS 3200 yang disesuaikan dengan literatur review yang telah kami lakukan. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya adalah user yang kami pakai. Yang pertama adalah Pak Budi. Pak Budi merupakan seorang petani tomat. Yang kedua adalah Mas Panji, seorang distributor. Dan yang ketiga adalah Bu Ani yang merupakan pembeli dari tomat. Kemudian ada value proposition canvas. Ada dua bagian dari value proposition canvas. Yang dari sisi konsumen memuat gains atau keinginan, pains masalah, dan produk dan jobs dari konsumen. Sebagai target value creator dari sisi creator memuat gain, pain produk service, pain dan produk and service yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan menjadi solusi dari masalah konsumen. Dari Gen sendiri kami ada penggunaan tenaga yang sedikit, skalabilitas lahan yang luas, kualitas buah lebih baik, penghematan waktu. Kemudian dari Pain sendiri ada membutuhkan tenaga yang lebih besar, skalabilitas lahan yang rendah, pemborosan emosional, kualitas yang buruk. Dan kemudian ada jobs tugasnya adalah mengumpulkan tomat, memetik tomat yang sudah matang, dan memilah tomat yang matang dan belum. Kemudian ada di sebelah kiri ada gains creator, eh, ada kualitas buah baik, kemudian menghemat waktu, kemudian menghemat tenaga, dan pencegahan buah yang belum matang. Hasilnya adalah pain reliever, yaitu kualitas buah lebih baik, membutuhkan tenaga yang lebih sedikit, operasional yang sedikit, dan menambah lahan yang luas. Produk dan service yang kami gunakan adalah sistem atau alat penyortiran menggunakan sensor warna. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Fajar. Baik, terima kasih kepada Syawal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks skenario, di mana pada gambar ini
Yang pertama sekali ada orang petani yaitu bernama Pak Budi, di mana ketika sistem penyortiran sudah ada, maka dari itu Pak Budi merasa terbantu, di mana tomat-tomat tersebut sudah bisa disortir yang mana yang sudah matang dan yang mana yang sudah belum, sehingga lebih memudahkan Pak Budi menghemat tenaga dan juga waktunya. Lalu kemudian memudahkan Pak Budi juga untuk menganalisa jumlah tomat yang tidak matang dan mencegah terjadi tomat yang tidak matang, di mana kedepannya ketika Pak Budi sudah mengetahui berapa tomat yang tidak matang, maka bisa dicegah dengan menganalisa dari yang sudah didapatkan, di mana sebelumnya jika tidak ada alat penyortiran, maka menyusahkan Pak Budi dalam menganalisa seberapa banyak buah tomat yang tidak matang. Dan juga disebut dengan adanya alat ini dan juga akan mempercepat bagi si distributor atau Mas Adi untuk mendistribusikan tomat kepada konsumen. Lalu di sini ada Bu Ani yang dimana pada biasanya membeli tomat dengan tomat yang ada yang matang atau ada yang tidak, tapi di sini tomat tersebut sudah semuanya berasal dari tomat-tomat yang sudah matang atau yang pas, sehingga harga tomat pun juga kian lebih murah karena distribusi yang berjalan dengan baik. Lalu di sini juga dengan ada alat penyortiran ini, maka menghemat operasional seperti yang kita jelaskan sebelumnya, karena sudah menghemat tenaga dan juga waktu. Jika uang yang ada, keuangan yang ada sama Pak Budi dapat dimanfaatkan untuk menambah luas lahan yang diperlukan, dan itu juga tidak akan mempengaruhi dari operasional dari kebun tersebut, karena sudah ada alat penyortiran yang memudahkan si Pak Budi dalam memanen buah tomat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk paper prototype yang pertama, cara kerjanya yaitu yang perlu dipersiapkan jelas buah tomat dan alatnya. Lalu untuk komponen alatnya itu menggunakan sensor warna sebagai alat untuk menyortirnya, dan menggunakan servomotor yang digunakan untuk memisahkan buah ketika berjalan pada konveyor. Lalu jika buahnya itu matang, maka akan terbuka servomotor sebelah kiri yang akan langsung menuju ke dalam keranjang. Dan jika tidak matang, akan terbuka servomotor sebelah kanan dan juga menuju ke dalam keranjang. Maka dengan begitu, buah tomat akan berhasil disortir sesuai dengan kematangan yang diinginkan. Baik, lanjut. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.